Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to our class. Today that we are going to discuss about chapter 4. It is about which one is your best getaway. Ya, materi kali ini adalah masuk ke chapter 4 yang judulnya adalah which one is your best getaway. Nah, apa saja kemarin di web sudah kita share semuanya untuk materi yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan. Nah, untuk materi di awal ini kita akan masuk pada genre. Nah, do you know about genre? Genre adalah type of text di mana nanti kita akan belajar mengenai macam-macam teks yang ada dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa itu sendiri. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, nanti kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi makna, fungsi, struktur teks dan unsur bahasa pada teks deskriptif sederhana, lisan dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah sesuai dengan penggunaan. Nah, maka di sini sudah disebutkan dalam chapter kali ini kita akan belajar tentang namanya teks deskriptif. Nah, apa itu teks deskriptif itu sendiri nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kita lanjutkan di bagian kedua, tujuannya apalagi setelah mempelajari ini, maka kalian harus bisa menjelaskan isi deskriptif lisan dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah dengan memperhatikan tujuan komunikasi dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikannya. Maka di bagian chapter kita kali ini adalah kita harus bisa mengidentifikasi teks deskriptifnya itu sendiri, menjelaskan isinya, isi dari teks itu, kemudian mendeskripsikan. Nah, kita coba langsung kepada penjelasannya. Sebenarnya kita langsung ke warmer, tapi kita langsung ke materi saja. Oke. Dalam reading yang disediakan pada kali ini ada judul berupa Tanjung Puting National Park. Ini adalah sebuah judul dari teks deskriptif. Nah, apa artinya? Yaitu Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, dalam teks deskriptif ini nanti, kenapa teks ini dimasukkan ke dalam teks deskriptif? Kita masuk ke penjelasannya lebih dulu. Oke. A descriptive text. Nah, ini penjelasannya ya. A descriptive text describe a particular object like a place, thing, or persons. Saya ulang. A descriptive text describes a particular object like a place, thing, or person. Nah, artinya apa? Sebuah teks deskriptif itu adalah yang mendeskripsikan sebuah objek seperti sebuah tempat, thing, benda, or person, yaitu orang. Jadi nanti dalam sebuah teks deskriptif itu adalah dia menjelaskan atau mendeskripsikan tentang sebuah tempat, sebuah benda, dan atau seseorang. Nah, apa saja? What is the author's purpose in writing a description? Nah, kira-kira tujuannya apa menuliskan sebuah teks deskripsi ini? The author wants to describe the particular object by describing its or his or her specific features to help readers visualize what a person, an animal, a park, or a thing is like. Nah, tujuannya apa? Kenapa menuliskan sebuah teks seperti ini atau sebuah teks deskriptif? Karena tujuannya adalah si penulis ini ingin mendeskripsikan objek tertentu dengan mendeskripsikannya. Misalkan si author atau si penulis ini ingin
menjelaskan sebuah tempat, misalkan sebuah tempat wisata di bagian apa. Nah, misalkan tempat wisatanya tadi Tanjung Puting National Park, maka penulis itu akan menjelaskan di mana tempatnya, seperti apa tempatnya, kelebihannya, kekurangannya, kemudian apa saja yang ada dalam tempat itu. Nah, itu namanya adalah masuk dalam teks deskriptif. Oke, bisa dipahami? Next, how is a descriptive text constructed? Nah, bagaimana teks ini dibuat gitu ya? It start with an opening paragraph. Nah, dimulai dengan sebuah opening, pembukaan, paragraf pembukaan. Kemudian, in the paragraph 3 is a topic sentence that introduce the object going to be described. Nah, kemudian setelah paragraf 1 yaitu pembukaan tadi, dilanjutkan paragraf selanjutnya yaitu tentang memperkenalkan objek-objek yang ada dalam tempat itu. Nah, kita masuk ke dalam kotak ya. Di sini dia ada bagian-bagian teks, tujuannya, kemudian main idea. Ini bukan main tapi harus ada main ya. Bacanya main idea. Nah, paragrafnya adalah masuk pada part of the text, bagian-bagian dari teksnya. Misalkan dalam sebuah teks itu terdiri dari bermacam-macam paragraf. Kalau di sini ada 6 paragraf, ditulis paragrafnya. Kemudian purpose-nya adalah purpose yang pertama atau paragraf pertama dia selalu dalam opening atau opening statement to introduce the subject. Jadi paragraf pertama ini menunjukkan sebuah pembukaan yang ada dalam objek yang mau dibahas. Misalkan kalau tempat berarti dia membuka tempatnya, kalau orang ya orang, kalau benda ya benda. Nah, di bagian main idea adalah kalimat yang terdapat dalam kalimat awal itu. Next ke paragraf selanjutnya adalah dia masuk ke supporting paragraph. Supporting ini banyak, mulai dari paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Nah, di bagian paragraf terakhir adalah bagian concluding atau bagian kesimpulannya. Maka hanya bagian-bagiannya adalah opening, supporting paragraph, kemudian yang terakhir adalah concluding. Nah, ini adalah contoh sederhana. Next, kita masuk ke dalam contoh dalam teksnya. Nanti kita bisa mengaplikasikannya. Teks 1, Tanjung Puting National Park. Judulnya adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Ini masuk pada kategori teks deskriptif. Kenapa? Karena si penulis atau si authornya dia ingin menjelaskan tentang Taman Nasional Tanjung Puting itu. Nah, coba kita lihat di paragraf 1 yang kita kenal tadi dengan opening. Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination which is located in the southwest of Central Kalimantan Peninsula. Visitors from foreign countries come to this park because of its amazing nature. This is called a park, but unlike any park that you have seen in your city. This is jungle. It is a real jungle, which is home to the most interesting animal in the world, orangutan. Nah, ini adalah masuk ke openingnya. Dijelaskan kalau Tanjung Puting ini adalah sebuah destinasi ekoturism. Kemudian letaknya di mana dan bagaimana singkatnya tentang Tanjung Puting National Park itu sendiri. Lanjut. Kita kemudian di paragraf selanjutnya mulai dari paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 dan paragraf selanjutnya sampai dengan paragraf sebelum terakhir dia masuk ke supporting apa tadi? Supporting paragraph. Ya, kalimat yang mendukung dari opening yang sudah ada. Maka dilanjutkan. Kira-kira Taman Nasional yang sudah dijelaskan ini kira-kira yang mendukung bagaimana saja? Seperti itu. Nanti bisa dibaca.
Oke. Itu adalah contoh ketika tempat ya. Sekarang kita masuk ke next text. Next text-nya ada apa ya? Kita ada teks 2-nya, kita masuk ke Taj Mahal. Nah, Taj Mahal ini kita juga masih describe place ya. Tadi juga place, sama ini juga ke place lagi, tapi kita ke Taj Mahal. Nah, sebagian dari kalian mungkin ada yang sudah kenal tentang Taj Mahal, tetapi sebagian dari kalian juga mungkin ada yang masih belum kenal Taj Mahal. Maka si author ini mencoba untuk describe place-nya, describe place Taj Mahal. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah si author ini agar kalian bisa mengetahui lebih banyak tentang Taj Mahal itu sendiri. Nah, ketika sudah dijelaskan berupa teks deskriptif, maka kalian sudah bisa menangkap, oh Taj Mahal berarti seperti itu, oh Taj Mahal berarti letaknya di sana, oh Taj Mahal berarti seperti itu, dan kamu mempunyai keinginan untuk ke sana dan membuktikan seperti itu. Jadi ketika orang tidak tahu Taj Mahal itu seperti apa, ketika dia sudah membaca Taj Mahal itu sendiri, maka dia sudah bisa membayangkan seperti itu ya tujuannya. Oke. Ini adalah contoh kecil tentang teks deskriptif itu sendiri.